Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firdaus Fini Febransyah. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan NIM 045 002361. Pada kesempatan baik ini saya akan melakukan praktik pemrograman berbasis objek, yang mana saya akan membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Video ini juga bertujuan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pemrograman berbasis desktop di Universitas Terbuka. Selain itu, praktik ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan beberapa hal seperti konsep abstraksi, kemudian ada inherits, kemudian ada encapsulation, ada polymorphism, ada exception, kemudian ada IO atau input output, kemudian ada operasi file, dan juga ada implementasi dari materi sebelumnya, yaitu struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Langsung saja kita ke praktiknya ya. Yang pertama adalah kita harus membuat kelas abstrak terlebih dahulu, yang mana kelas abstrak ini merupakan kelas yang implementasinya tidak secara langsung dari kelas tersebut, tetapi melalui kelas-kelas turunannya, yang mana kita akan membuat kelas abstrak bernama menu item, yang di dalamnya harus memiliki atribut nama, string, alias double, kemudian ada kategori. String definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Untuk cara pembuatannya, kita buat folder terlebih dahulu ya di File Explorer ini. Jadi kita buat folder di sini ya. Simpan di unduhan, kemudian baru tambahkan folder. Saya di sini menambahkan app restoran. Jika teman-teman mau buat folder juga, tidak harus sama seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita arahkan ke app restoran tadi. Kita coba lagi ya. Oke, kita sudah di app restoran sekarang. Kemudian kita akan menambahkan file baru di sini dengan nama restoran Java, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita arahkan ke app restoran tadi, klik find ini. Kemudian kita mulai membuat kelas abstraknya dengan cara memasukkan kode berikut ini. Oke, di sini sudah saya tambahkan kelas abstraknya. Sudah saya beri tanda di sini kelas abstrak menu item, dan juga saya tutup dengan komentar juga supaya mudah mengingatnya. Di sini ada kelas menu item dengan atribut nama, harga, kategori, string, double, dan juga string untuk kategori. Demikian dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya, metode abstrak sudah berhasil kita buat. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuat 3 kelas turunan, yang terdiri atas menu item, turunan yang terdiri atas makanan, minuman, dan diskon. Yang mana kelas turunan ini, makanan, minuman, dan diskon ini, yang sebenarnya akan mengimplementasikan dari kelas turunannya, yang mengimplementasikan dari kelas abstraknya, itu kelas menu item. Yang mana kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan seperti jenis makanan dan jenis minuman. Kemudian ada lagi kelas diskon.
adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double yang mendefinisikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Oke, jadi pada yang kedua ini kita harus membuat 3 kelas turunan, yaitu makanan, minuman, dan juga diskon, dan berbagai atributnya. Caranya adalah dengan menambahkan kode seperti ini. Oke, di sini sudah saya masukkan kelas turunan, kelas makanan merupakan kelas turunan dari menu item. Sini tertulis kelas makanan extends menu item, dan di sini juga ada kelas minuman yang juga merupakan kelas turunan dari menu item. Kemudian sini juga ada kelas diskon yang merupakan kelas turunan juga dari menu item. Oke, yang kedua sudah berhasil kita masukkan. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus membuat kelas menu yang akan digunakan mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua item menu. Caranya adalah bisa dengan memasukkan kode berikut ini. Oke, seperti ini ya. Adalah kelas menu untuk mengelola restoran yang di dalamnya mengandung array list supaya bisa menyimpan menu makanan, dan menyimpan juga bisa menambah dan juga menampilkan menu makanannya. Selain itu ada juga fitur untuk mencari menu makanan. Jika tidak ditemukan, maka muncul tulisan item menu tidak ditemukan. Inilah penerapan untuk nomor 3 ya. Kemudian untuk nomor 4 kita akan membuat kelas pesanan akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Caranya bagaimana? Kita harus memasukkan kode berikut ini. Oke, di sini sudah saya masukkan ya untuk kelas pesanan untuk mencatat pesanan pelanggan, yang mana juga dalam bentuk array list. Sini pelanggan bisa menambah pesanan, kemudian juga bisa ada fitur untuk menghitung total pesanan, ada fitur untuk menampilkan struk dan lain sebagainya. Kita simpan terlebih dahulu supaya tidak hilang. Oke, sekarang sudah selesai pembuatan kelas pesanan untuk mencatat pesanan pelanggan. Pada berikutnya, implementasikan konsep interest yang benar antara kelas-kelas ini. Kemudian implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Kemudian ada penggunaan pengecualian atau exception. Kemudian program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambah item baru, menampilkan menu, menampilkan pesanan, menghitung total biaya, menampilkan struk, dan keluar dari program. Kemudian ada juga implementasikan aplikasi I/O dan aplikasi file. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk langkah selanjutnya ini adalah kita mulai membuat program utama dari manajemen restoran ini. Caranya adalah dengan memasukkan kode berikut ini. Masukkan kode ini, kita simpan terlebih dahulu. Ini adalah pada bagian ini bahkan kelas utama public class restoran. Jika tadi kan sudah saya beri nama file restoran Java, maka sini kelas utamanya harus bernama restoran.
pada kelas pertama ini berfungsi untuk menampilkan fitur dan program utama yang dimiliki dalam aplikasi manajemen restoran ini. Jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menutupnya dengan kode seperti ini. Pada bagian atas seperti ini, tambahkan kode seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu. Kita perlu melakukan import Java IO input output karena di sini tadi ada implementasi dari input output ya, dan juga import Java util. Kita simpan. Langkah berikutnya adalah kita harus membuat daftar menunya supaya nantinya bisa kita terapkan. Caranya adalah dengan menambahkan file baru, new file, kita beri nama menu txt, arahkan ke app restoran tadi. Oke, pada bagian menu txt ini, misal saya ingin menambahkan makanan nasi goreng dengan harga 25.000, kategori main course atau makanan utama nasi goreng spesial. Kemudian juga ingin menampilkan minuman, misal jus jeruk dengan harga 15.000 dengan kategori drink atau minuman jus jeruk segar. Ada untuk diskon paket hemat. Jika pelanggan memesan paket hemat maka akan mendapatkan diskon, harganya 30.000. Combo diskon 20%. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, daftar makanan dan minuman beserta diskonnya sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada program yang sudah kita buat. Tapi sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan bagaimana penerapan implementasi dari kode-kode ini. Yang pertama adalah abstraksi. Pada abstraksi, kelas menu item adalah kelas abstrak yang mendefinisikan atribut umum, nama, harga, kategori, dan metode abstrak menu sehingga dapat memberikan implementasi untuk kelas turunannya, makanan, minuman, diskon. Kemudian ada inherits, kelas makanan, minuman, dan diskon mewarisi dari menu item sehingga dapat menggunakan metode atribut yang didefinisikan di kelas pertama atau menu item. Kemudian ada encapsulation, atribut, nama, harga, dan kategori di kelas menu item ditandai sebagai privat, yang berarti tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Kemudian saya menyediakan metode getter buat get nama, get harga, dan get kategori. Teman bisa lihat di sini ya. Saya memakai get ini, ada get nama, get harga, dan juga get kategori. Kemudian ada polymorphis,
Metode tampil menu di kelas menu item diimplementasikan secara berbeda di kelas makanan, minuman, dan juga diskon. Ketika memanggil metode ini pada objek bertipe menu item, Java akan menentukan metode yang mana yang harus dipanggil berdasarkan tipe objek yang sebenarnya. Ada exception handling. Saya menggunakan try catch untuk mengatasi situasi di menu di mana item menu tidak ditemukan. Dan saat muat menu dari file, hal ini bisa menangani kesalahan dan beritahu pengguna tentang masalah yang terjadi. Bisa juga menggunakan try catch ya. Jadi kita menggunakan try catch, ada kode ini ya. Kemudian ada operasi file dan juga IO atau input output. Saya menggunakan buffer reader dan buffer writer untuk membaca dan menulis ke file. Menu dapat disimpan secara permanen dan dimuat kembali saat program dijalankan. Ini adalah implementasi dari hal tersebut ya. Ini buffer writer dan juga buffer reader untuk membaca dan menuliskan menu ke dalam file. Kemudian ada struktur putusan. Saya menggunakan if else untuk menentukan jenis item yang ditambahkan ke menu dan untuk menangani plan menu di dalam loop utama. Kemudian ada struktur pengurangan. Saya menggunakan while loop untuk terus meminta input dari pengguna ketika menerima pesanan sampai pengguna mengetik selesai. Dan bisa di sini ya, if else. If else yang saya terapkan pada kode yang ini. Buat Anda juga struktur pengulangan yaitu while loop. Ya, struktur while yang saya terapkan, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu adalah penerapan while loop. Kemudian yang terakhir ada array dan string, yang mana saya terapkan pada menu item sesuai pada penjelasan awal tadi. Selain itu saya menggunakan periode split pada string untuk memisahkan data yang dibaca dari file. Bisa menggunakan split untuk memisahkannya supaya tidak ada kesalahan data nantinya. Itu sedikit penjelasan tentang implementasi kode-kode pada program ini. Terakhir kita akan coba melakukan uji program. Kita klik run terlebih dahulu. Oke, tampilnya. Jika ingin menampilkan menu restoran, maka ketik nomor 2, maka akan muncul nasi goreng, jus jeruk, dan juga paket hemat sesuai dengan yang ada pada menu txt ini. Kemudian jika ingin membuat orderan, ketik nomor 3, masukkan 6 item yang akan dipesan. Misal pelanggan ingin memesan jus jeruk, maka tulis jus jeruk. Jika ingin menambahkan pesanan lagi, misal nasi goreng, maka tulis nasi goreng. Kemudian klik selesai jika tidak ada yang ingin dipesan lagi. Oke, kemudian untuk menghitung total biaya pesanan, ketik 4. Kemudian untuk mencetak pesanan, klik 5. Maka akan tertulis jus jeruk 15.000 sesuai dengan harga yang sudah kita setting sebelumnya.
jeruk 15.000, dan juga nasi goreng 25.000. Dengan total harganya jika jumlah tentu saja 40.000. Maka nantinya pelanggan akan mendapatkan struk dengan total harga Rp40.000. Ini kita coba yang lainnya ya. Kita keluar dulu, kita coba run lagi. Kita coba untuk menambahkan item menu. Sebelumnya kan sudah ada nasi goreng dan jus jeruk ya. Kita coba tambahkan item menu yang lainnya. Kita tik 1, kemudian nama itemnya misal mie goreng. Ini harga itemnya misalnya harganya 20.000, maka kita tulis 20.000, enter. Kategori item adalah main course atau makanan utama, kemudian jenis itemnya makanan nomor 1, dan jenis makanannya misal mie goreng spesial, enter. Kemudian coba kita tampilkan lagi ketik nomor 2, maka ada tampil makanan mie goreng dengan harga 20.000. Jadi seperti itulah cara pembuatan aplikasi sederhana manajemen restoran berdasarkan konsep-konsep abstraksi, inherit, encapsulation, polymorphism, exception, IO, file, berada putusan, pengulangan, array, dan string. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.